Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Anissa dengan NIM 2001624 dari kelas 5B Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum terkait dengan pembuatan virtual private cloud di AWS, di mana praktikum ini yaitu syarat untuk kelulusan ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh dosen Bapak Galura Muhammad Suranegara SPD MT. Nah, sebelum masuk ke AWS sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arsitektur yang akan saya buat. Di mana untuk arsitekturnya sendiri, saya menggunakan dua PVC, yaitu PVC A dan juga PVC B. Untuk PVC A sendiri, terdapat dua subnet yaitu private dan public, juga mempunyai dua IP yaitu private dan juga public juga. Nah, pada PVCB ini hanya terdapat subnet dan IP private saja. Nah, kedua PVC ini akan saya hubungkan satu sama lain dan kemudian nanti saya akan membuat PVC pairing juga akan melakukan SSA dan ping untuk kedua PVC tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin akan saya mulai praktikumnya. Yang pertama, pada modul 2 ini, part 1, saya akan membuat PVC-A, di mana langkah awal yang akan saya lakukan di sini yaitu mengubah regionnya untuk ke region yang lebih dekat. Nah, kita masuk, di sini saya sebelumnya sudah masuk ke AWS-nya sendiri. Di sini akun AWS-nya saya ganti regionnya menjadi region Jakarta. Kenapa region Jakarta? Karena ini merupakan region terdekat dengan tempat tinggal saya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kita lihat, nah di sini regionnya sudah berubah menjadi region Jakarta. Langkah selanjutnya yaitu saya akan masuk ke service dan pilih PVC. Nah, untuk kalian yang akan melakukan praktikum boleh mengikuti langkah saya ini. Yang pertama, masuk ke PVC dan masuk ke Your PVC. Nah, pada Your PVC ini saya akan meng-create PVC dengan konfigurasi yang ada pada modul. Kita bagi dua di sini. Nah, untuk name text-nya sendiri yaitu adalah PVC-A. Di sini sudah ada ya, kita masukkan saja. Yang kedua yaitu masukkan IP-nya. Nah, untuk IP-nya cukup disalin saja dari sini. Salin, kemudian kita tempel di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi apakah di sini sudah sesuai atau belum. PVC-A, kemudian untuk IP-nya yaitu 10.100.0.0/16. Nah, untuk IP versi 6-nya kita tidak ada. Kemudian untuk tenancy-nya default, oke, sama. Kemudian untuk text-nya langsung saja tidak perlu diubah, karena di sini sudah sesuai ya. Kita lihat lagi apakah sudah sesuai. Nah, di sini sudah ya, sudah sesuai. Kemudian langsung saja kita create PVC. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini ada pemberitahuan jikalau pembuatan PVC yang tadi itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke Internet Gateway. Kita masuk ke navigasi ini, kemudian masuk ke Internet Gateways. Nah, untuk Internet Gateway sama kita akan create Internet Gateway-nya dengan nama Internet Gateway PVC IGW atau Internet Gateway. Kita copy saja di sini. Copy. Nah, di sini sudah ada ternyata. Oke, kita masukkan. Kemudian untuk teksnya sendiri itu sesuaikan saja ya, sama kita sesuaikan dengan defaultnya saja, yaitu den PVCA IGW. Oke, ini sudah sama ya dengan modul. Selanjutnya langsung saja create Internet Gateway. Oke, nah di sini sudah selesai ya untuk membuat Internet Gateway yang tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu
close dulu ini, kita masuk ke menu utama Internet Gateways. Oke, kita masuk ke menu utama Internet Gateway. Kemudian setelah itu kita perbesar dulu ya. Nah, di sini kita klik PPCA IGW yang tadi kita buat, kemudian pilih Action, dan pilih Attach to PPC. Nah, kemudian setelah masuk, kita pilih PPCA. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Oke, ini sudah sama. Kita langsung masuk, klik attach internet gateway-nya. Oke, jika sudah. Nah, di sini sudah sukses. Masuk ke navigasi lagi, masuk ke subnet. Nah, pada bagian subnet sama kita create dengan konfigurasinya. Kita lihat pada tabel di sini subnet names-nya yaitu PPCA subnet public. Tapi untuk nah di sini kan terdapat PPC ID ya. Tentu PPC yang harus kita pilih yaitu PPCA. Kita klik, nah sudah di sini langsung otomatis ya ada IP-nya. Kemudian untuk PPC subnet names-nya kita copy saja dari sini, salin, kemudian tempel. Nah, seperti ini. Untuk availability-nya tetap saja ya, no preference. Terus untuk IP versi 4-nya sama, kita salin dari sini saja. Saya salin dari sini, kemudian dicek lagi. Lihat dari sini PPCA subnet public, kemudian ininya PPCA untuk availability-nya no preference, untuk IP versi 4-nya itu 10.100.0.0/24 itu udah sama. Langsung saja kita create subnet. Kita tunggu. Nah, di sini sudah sukses ya untuk pembuatan subnetnya. Oke, masuk ke sini lagi. Kita masuk ke root tables. Nah, ada root tables juga sama, kita create. Untuk namanya yaitu PPCA root table atau RT disingkat gitu ya, dengan strip public. Kita copy, kita tempel di sini, dan untuk PPC-nya tentu pilih yang PPCA. Oke. Selanjutnya untuk taste-nya kita samakan saja dengan default ya, karena ini sudah secara otomatis gitu ya ada. Nah, sama saja di sini. Oke, kita lihat lagi apakah sudah benar PPCA, RT public, kemudian ini PPC-nya PPCA, dan ininya sudah sama. Kita langsung create root table. Oke, di sini sudah sukses. Langkah selanjutnya yaitu kita close dulu ini. Dan kemudian kita lihat ke bagian bawah, ini sudah aktif ya, yang kita buat barusan. Langkah selanjutnya yaitu karena di sini tuh saya baru membuat router lokal yaitu untuk CIDR PPCA saja, sedangkan untuk route yang menuju ke internet gateway agar si subnet publiknya dapat berkomunikasi dengan internet itu belum saya buat. Maka kita dapat melakukannya dengan cara kita masuk dulu ke ini ya, ke root table gitu ya, ke menu utama root table. Nah, pada bagian ini kita perbesar. Oke, kita perbesar. Nah, kita pilih PPCR table-nya dan pilih action. Action di sini kita pilih juga edit routes. Nah, seperti ini kita sudah berada di edit route. Kita bagi dulu di sini. Nah, kita add route. Nah, untuk edit destination-nya kita lihat di sini ada. Oke, kita salin saja ya, biar cepat.
tempel, ini klik, kemudian untuk targetnya kita ketikkan internet gateway. Nah, langsung secara otomatis ada yang PPCA IGW. Kita klik saja langsung. Kemudian jika sudah sesuai, langsung saja simpan perubahannya. Oke, jika sudah kita save change. Nah, di sini sudah sukses ya, kita lihat ke bagian bawah. Dan di sini sudah ada penambahan root baru, yaitu root kedua dengan destination 0.0.0.0/0 dan statusnya sudah aktif. Seperti itu. Kemudian, kita kembali lagi ke root get table, sama ini kita ini ya yang public. Benar, kalau tidak salah ini yang public, karena baru satu. Dengan klik ini, kita langsung saja klik yang root table ID-nya. Kita lihat di sini, kemudian kita asosiasikan di root table yang tadi. Kita masuk ke subnet association, kemudian edit subnet association-nya, dan kita klik PPCA subnet public. Ini kita klik, sudah diklik. Kemudian kita simpan asosiasinya. Oke, jika sudah, kita lihat lagi. Oke, sudah. Nah, di sini sudah sukses ya kita mengupdate atau memperbarui subnet asosiasinya. Oke, langkah selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat subnet private. Tadi kan sudah kita buat subnet public. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat subnet private dengan cara masukkan navigasi sebelah kiri ini dan masuk ke subnet. Seperti itu. Nah, setelah masuk ke subnet, kita create subnet. Terus untuk PPC ID-nya tetap ya menggunakan PPC yang A. Dan untuk subnet settingnya terlihat di modul. Nah, di sini subnet names-nya copy saja. Kemudian setelah itu IP-nya sama copy biar mempercepat. Tempel, kemudian untuk availability-nya tetap ya no preference, untuk tag-nya sama juga karena di sini sudah sesuai. Case name untuk value-nya PPCA subnet private, untuk PPC yang ID-nya itu yang PPCA. Ini kita lihat lagi private reference 10.100.1.0.4. Oke, sama langsung saja kita create subnet. Kita tunggu. Oke, sukses ya pembuatannya. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke root table, kembali root table, kemudian klik create table, root table, create root table. Nah, setelah itu masukkan name tag-nya yaitu PPCA root table private. Oke, setelah itu kita tempel. Untuk PPC-nya pilih yang PPCA tentunya. Nah, setelah itu kita lihat ya. Nah, di sini kan ada tambahkan tag agar memudahkan penamaan root table. Namun karena di sini sudah ada, jadi tidak perlu untuk menambahkan kembali new tag-nya ini. Nah, di sini semuanya sudah sesuai. RT private ini PPCA, oke, aman. Kita create root table. Oke, di sini sudah sukses. Selanjutnya yaitu di close ya, yang ini kita close. Kemudian masuk ke halaman utama root table. Nah, pada halaman utama root table kita lihat, ini kan yang private, kita pilih ya yang private-nya. Setelah itu masuk ke subnet association. Kita masuk ke subnet association. Terus kita edit subnet association-nya. Oke. Kita pilih yang subnet private. Nah, yang ini subnet private dan save atau simpan asosiasinya. Kita simpan. Oke.
Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini masuk ke part 2 pada modul 2, yaitu menjalankan EC2 di PPC. Nah, untuk menjalankan EC2 di PPC ini, perlu kita masuk ke EC2 terlebih dahulu. Kita masuk ke EC2. Oke, di sini masuk. Tunggu beberapa saat. Kita close. Setelah itu kita harus scroll ke bawah. Di sini ya terdapat low instance. Kita masuk saja launch instance-nya. Oke, nah di sini bagian terpentingnya jangan sampai ada yang salah ya. Di sini yang pertama itu kita perlu memilih Amazon Linux 2 AMI. Ini sudah secara otomatis terpilih ya. Kita pilih yang kernel 5.10. Kemudian untuk instance type-nya, jika pada modul itu kita harus memilih T2 Micro, namun untuk yang di AWS ini kan untuk T2 Micro sudah tidak ada, jadi kita pilih saja T3 Micro yang free tier ini, yang ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi pada detail instance-nya. Mana ya? Nah, kita masuknya ke network setting, kita edit. Nah, setelah itu untuk PPC-nya kita pilih PPCR tentunya. Kemudian untuk subnetnya sendiri, karena di sini masih yang subnetnya subnet publik, tentu kita pilih subnet yang publik, kita pencet. Kemudian untuk auto assign-nya pilih yang enable. Jangan lupa ya, ini harus diperhatikan auto assign-nya yang private, yang subnet publik itu harus enable. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke add text. Nah, di sini kita masuk scroll aja ke atas ya, paling atas. Nah, di sini kita masukkan value-nya PPCA EC2 public. Kita salin saja. Oke, kita tempel. Nah, di sini sudah ya, sudah dimasukkan. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya yaitu masuk ke security group, itu ada di bawah network setting. Nah, di sini kita masuk saja namanya di sini kan PPCA SG public ya. Namun karena region yang saya pakai itu region Jakarta, jadi yang SG-nya kita ubah aja ke menjadi JKT. Kita salin dulu aja di sini. Kemudian kita hapus. Oke. Kita tempel. Nah, di si SG ini tuh kita ganti aja jadi JKT ya. JKT. Kemudian kita salin lagi karena untuk destination sendiri itu sama ya. Namanya yaitu PPCA JKT Public. Kita tempel. Oke, nah seperti ini ya. Oke, jika sudah sesuai kita lihat lagi ke bawah. Kita harus memastikan ini apakah sudah benar. Nah, untuk yang security group rules satu ini udah seperti ini saja, jangan diganggu gugat, biarkan saja. Kemudian kita masuk ke kpair. Kpair itu sini kita masukkan create new. Kita masuk, kita beri nama. Di sini saya pakai amel load demo. Oke, gini saja. Oke, untuk kpair type-nya sendiri sama ya, tetap ya di SSA. Kemudian untuk format filenya yaitu .pem. Nah, di sini ketika kita meng-create kpair ini secara otomatis file kpair ini akan terdownload seperti itu. Ini kita pastikan lagi ya, di sini sudah. Oke, jika sudah kita langsung saja create. Lihat, nah di sini langsung ya terdownload si filenya. Kita simpannya, jangan lupa ini kita simpan, kita simpan dulu aja. Oke, setelah itu kita lihat lagi apakah ada yang perlu diubah kembali gitu ya. Oke, sepertinya cukup untuk yang
yang ini ya, kita lihat aja dari awal apakah ada yang salah. Untuk PPC-nya yaitu PPC A EC2 public, kemudian untuk Amazon-nya yaitu menggunakan Amazon Linux 2 AMI, dan untuk instance type-nya yaitu T3 Micro, untuk key pair-nya sendiri yaitu AML Cloud Demo, dan untuk network setting-nya PPC A, dan untuk subnet-nya yaitu subnet public, auto assign-nya enable, kemudian untuk security group names-nya yaitu PPCA JKT public dan PPCA JKT public juga sama. Untuk role satunya samakan dengan default awal. Oke, yang lainnya aman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita login page. Oke, login page. Nah, di sini sukses ya untuk peluncuran instannya. Kita lihat yang tadi sudah kita lakukan di sini. Nah, di sini statusnya ini ya. Ini statusnya sudah running, berarti sudah dapat dijalankan. Oke, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat atau akan meluncurkan instan di subnet yang private dengan cara kita masuk ke login instance lagi, login instance, kemudian kita konfigurasikan dengan yang seperti yang di modul ya. Tapi lihat dulu untuk Amazon-nya sama kadang yang tadi, yaitu dengan Amazon Linux 2 AMI, dan untuk instance type-nya sendiri yaitu T3 Micro. Oke, ini sudah sama. Kita masukkan konfigurasi instance system-nya itu di network setting. Kita masuk edit. Itu kita PPC-nya yaitu PPC-A. Oke, aman. Untuk PPC. Untuk subnetnya yaitu subnet private ya. Sini kita lihat private. Untuk auto assign-nya itu disable, aman. Oke, untuk add text kita lihat add text. Nah, di sini value-nya yaitu PPCA EC2 private. Kita salin saja. Tempel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lihat konfigurasi security group-nya. Untuk konfigurasi security group-nya kita kasih nama PPCA JKT private ya, sama seperti halnya tadi kita ubah yang SG-nya itu jadi region yang sebelum yang pada awalnya kita pilih, yaitu region Jakarta. Oke, kita tempel. Di sini masukkan JKT. Nah, di sini sama halnya dengan description. Kita masukkan tempel. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya yaitu di sini source. Kita perlu menambahkan source berbeda dengan tadi kita sesuaikan dengan default. Namun untuk yang private ini kita harus mengcustomnya. Ini type-nya tetap yaitu SSA, namun untuk source type-nya yaitu custom. Nah, setelah pilih custom, kemudian kita copy yang ini, masukkan ke source, kita tempel. Nah, ini sudah ya. Kita klik yang ini. Nah, ini udah. Kemudian kita lihat ke key pair. Nah, di key pair ini kita pilih file yang itu, yang tadi sebenarnya kita buat, yaitu AML Cloud Demo. Nah, ini kita masukkan. Setelah masuk, oke, aman. Kita lihat lagi ya dari awal. Di sini tuh PPC-nya PPCA EC2 private, kemudian ini ya private, kemudian untuk AWS-nya AWS Amazon Linux, untuk AMI-nya sendiri yaitu Amazon Linux 2 AMI, kemudian untuk yang instant type-nya sendiri itu T3 Micro, dan untuk key pair-nya sendiri AML Cloud Demo udah sama.
untuk PPC-nya PPC A, untuk subnet-nya ke subnet private, untuk ininya atau assign-nya disable, dan untuk security group names-nya PPC A jika terdapat sama dengan description. Kemudian untuk rules-nya yang type-nya SSA, untuk source type-nya custom, dan untuk source-nya sendiri itu sudah dimasukkan yaitu 10.100.0.0/24. Oke, ini sudah sesuai. Langsung saja kita munculkan yang files-nya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah sukses ya untuk peluncuran instan yang subnet private, yang PPCA. Kita lihat saja di sini. Oke, ini di sini. Nah, yang ini nih. Ini yang private sudah running, berarti sudah berjalan. Oke, jika sudah, kita lihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke modul 2 part 3 untuk membangun PCC B, EC2 instant, dan juga PPC piring. Nah, untuk pembuatan PPC B sendiri itu sama, gitu ya, hampir sama dengan PPC A, di mana kita harus masuk ke PCC terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk ke your PPC, kemudian create PPC, dan masukkan namanya, yaitu PPC B. Di sini sudah ada karena saya sebelumnya sudah mencoba. Kemudian di sini kita salin juga IP-nya, tempel. Oke, aman. Tenansinya default, untuk IP versi 6-nya tidak ada. Untuk teksnya sendiri itu sudah biarkan saja sesuai dengan default. Dan sini sudah sesuai, aman. Oke, aman. Selanjutnya kita create PPC. PPC sudah sukses ya, PPCB sudah sukses di create. Kemudian masuk ke subnet. Di subnet kita masuk, kita konfigurasikan. Oke, kita pilih PPC ID-nya yaitu PPC B. Oke, PPC B, kemudian subnet name-nya sendiri menggunakan PPC B subnet private, kita salin, kemudian kita paste di sini, kita tempel. Nah, di sini kan availability-nya tetap ya, no preference, terus untuk IP-nya sama, kita ambil dari sini, kita salin saja. Oke, tempel, kita pilih. Nah, sudah. Untuk teksnya kita samakan saja, biarkan. Di sini kita cek kembali di PPC-nya PPCB, kemudian untuk subnet names-nya PPCB subnet private, dan untuk PPC ini oke. Oke, kita pilih. Nah, kenapa di sini hanya membuat yang subnet private saja ya? Karena kembali lagi ke arsitektur yang awal, pada PPCB itu hanya ada subnet private seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke root table. Oke, root table, create root table kembali, dan di sini name tag-nya yaitu PPCB root table private, atau di sini disingkat RT ya. Oke, kita pilih ini, kemudian untuk PPC-nya pilih PPCB yang ini. Oke, sudah. Kita lihat teksnya yang key tag ini tidak perlu ya, karena di sini sudah ada dan sudah sesuai pula. Jadi kita abaikan. Nah, ini untuk ininya kita udah sama, ini juga sama, ini sudah sama. Oke, aman. Kita create root table. Nah, sesudah kita create root table, kita masuk ke subnet association. Kita edit saja, edit subnet association-nya. Kemudian kita pilih PPC B subnet private, dan kita simpan asosiasinya. Nah, di sini sudah sukses ya, disimpan. Kemudian setelah berhasil untuk melakukan
pembuatan PCC, subnet private, dan juga sudah mengedit table-nya. Oke, jika sudah kita bentuk sesuai dan oke, jika sudah kita masuk ke flow instant untuk si PPCB private. Ini kita masuk ke EC2 lagi berarti ya. Oke, kita masuk ke EC2, masuk ke scroll dulu ya ke low intense. Low intense. Oke, setelah itu untuk ini kan name dan text itu ya. Kita masukkan saja langsung di sini ada value-nya. Kita salin. Oke, kita tempel ini terlalu ini ya. Ini PPC BEC2 private. Ini udah sama. Oke, selanjutnya kita lihat Amazon-nya. Amazon Linux 2 AMI ya sudah sesuai, instance type-nya T3 Micro udah sesuai, dan key pair-nya langsung saja key pair-nya itu yang tadi ya, yang AML Cloud Demo. Ini kita gunakan yang ini, samakan saja yang sama yang tadi. Kemudian untuk konfigurasi instance style-nya kita masuk ke edit, network setting, terus masuk ke edit, dan pilih PPC-nya yang bagian B. Ini PPC B. Kemudian PPCB subnet private. Nah, ini subnet private sudah ada. Nah, kemudian untuk auto assign-nya itu disable ya, tetap. Dan untuk security group names, itu ada di sini, kita salin saja. Oke, ini kelupaan script-nya. Dan untuk SG-nya sama ya, diganti menjadi JKT sesuai dengan region-nya sendiri. Kita JKT. Nah, udah. Kemudian kita salin ke description. Karena ini sama ya. Untuk security governance sama description kita samakan saja. Oke. Kita tempel. Kemudian selanjutnya yaitu untuk role. Sini agak berbeda ya, untuk role-nya sendiri pakai yang custom sama untuk ininya, tapi nanti ada penambahan role. Nah, ini ya, nanti ada penambahan role. Ini, tapi ini kita sesuaikan dulu ya dengan ini. Nah, ini SSA custom, terus ininya 10.100.1.024. Kemudian kita tambah edge security group role. Nah, ini tuh untuk melakukan SSA dan juga ping di instant di subnet private PPCB ya. Seperti itu. Kita masukkan ininya all ICMP IP versi 4. Nah, kita lihat ICMP. Nah, ICMP IP versi 4, kemudian ini custom. Dan untuk IP-nya masukkan yang ini. Oke, tempel. Nah, udah. Kita klik lagi ya. Nah, ini kita cek kembali gitu ya dari atas apakah ini sudah sesuai atau belum. Ini names-nya PPC, PPC, BEC2 private, kemudian untuk Amazon-nya Linux 2 AMI, untuk instance type-nya T3 Micro, dan untuk key pair-nya AML Cloud Demo, PPC-nya PPCB, dan untuk untuk subnet-nya PPCB subnet private. Kemudian untuk auto assign-nya itu disable, dan untuk security group names-nya yaitu PPC BJKT private. Ya, di sini SG sesuaikan dengan region, ininya sama. Kemudian untuk roles-nya ininya sudah SSA, kemudian ditambahkan lagi ini. Oke, sudah. Nah, jika sudah, langsung saja luncurkan instance-nya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini sudah sukses ya untuk
meluncurkan instan, kemudian kita akan melakukan SSA terhadap instan dengan penamaan PPCA EC2 public. Nah, EC2 public. Kita masuk ke command prompt terlebih dahulu ya. Jadi sini sudah ada command prompt. Nah, sebelum masuk ke perintah yang ada di modul, kita perlu masuk ke direktorinya si file keeper yang tadi itu ada di download kalau tidak salah. Itu ada di download, kita cd dulu, cd download untuk masuk. Download. Seperti ini, kita enter. Oke, sekarang sudah masuk ya ke directory downloads-nya sendiri, lalu kemudian masukkan perintah ssh strip i, namanya itu tadi amel demo, kalau nggak salah amel atau demo, load demo, ini juga .pem, jangan lupa .pem-nya. Kemudian masukkan data EC2 user EC2 user add. Nah, di sini terdapat IP ya. Nah, yang digunakan di sini tuh IP yang PPCA public. Kita lihat ya, IP PPCA public. Kita kembali ke AWS, kemudian kita masuk ke instance ini nih. Kita masuk, kemudian ini kita yang public kita lihat. Nah, di sini kita copy saja ya yang publiknya di sini nih kita copy. Nah, setelah kita copy, kemudian kita salin di sini. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, oke. Jika sudah, kita enter. Ya, kita tunggu. Nah, di sini kita klik yes. Kita ketikkan yes. Oke. Oke. Kayaknya ada yang di ini. Oke, kita lakukan pengulangan ya, karena di sini ternyata ada kesalahan. Kita lihat. Ini harusnya ini itu kecil ya. Oke, kita coba lagi. Kita lihat ya, apakah ada yang kita lihat. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya, sudah berhasil untuk melakukan SSH di PPCA public gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan SSA ke instan dengan nama PCA yang private gitu ya. Dengan cara kita masuk ke kita ketikkan ini ya SSH, ini kita salin. Nah, SSH EC2 user private IP, kita masuk ke ini, ke AWS-nya, kita lihat private IP private-nya berapa yang PPCA yang private, kita klik, kemudian kita salinnya ini. Oke, kita sudah salin. Masuk lagi ke command prompt, lihat lagi ya di sini. Oke, ternyata tidak tersalin. Oke, sudah. Apa ya? Kita lihat lagi. Kita salin. Nah, sudah ya. Sudah, jika sudah, kita coba buat enter.
Yes, kita ketikkan ini ya. Nah, di sini terlihat ya ada keluaran permission denied, di mana hal ini karena pada PPCA subnet yang private itu belum ada file yang key-pair yang tadi. Nah, kita perlu membuatnya dengan cara kita mengetikkan nano. Kita ketik saja di sini nano. Oke. Sepertinya ini sudah. Tunggu dulu ya beberapa saat. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata di sini disconnect ya. Kita masuk lagi saja ke ini. Karena 223 ini kita masuk aja. Ketikkan lagi ya perintah yang awal tadi. Kita masuk. Oke, nah kita sudah masuk. Kita langsung saja ketikkan nano amel cloud demo.pm. Nah, seperti ini ya, ini untuk membuat file key-pair pada PPCA yang private gitu ya. Yang private kita coba enter. Oke, nah di sini kita masuk ke sini ya ke GNU nanonya. Nah, kita isikan file itu dengan yang tadi kita download ini nih. Kita lihat open with notepad ya, biar lebih gampang. Notepad, kemudian kita salin. Nah, kita copy saja, kemudian kita enter di sini. Nah, sudah ya, di sini sudah ada. Selanjutnya yaitu kita Ctrl X. Setelah Ctrl X, kita Ctrl X ya. Nah, di sini kita klik Y, kemudian kita enter. Nah, otomatis itu akan sudah tersave gitu ya, atau tersimpan pada file yang tadi kita buat. Kemudian setelah itu kita masuk ke ini, kita masuk ke komen selanjutnya yaitu ch. Ini kita ganti saja yang depannya jadi amel. Oke, kita ganti jadi amel. Tipe amel. Kemudian kita lanjut ke enter. Nah, oke, sepertinya kita perlu bentar. Oke. Sepertinya ada yang amel demo ini sudah benar. Oh, oke. Ini oke, sudah. Oh. Oke. Oke, nah dilihat lagi ternyata saya ada yang tipe ya di pembuatan filenya. Kita ulangi saja. Ulangi saja sebentar. Oke. Dan di sini kita .pem ya. Ini nano.pem, kemudian kita enter, kita masuk. Oke, di sini kita copy lagi, kemudian setelah itu kita paste. Nah, sudah ya, di sini sudah paste. Kita lakukan Ctrl X, kemudian kita klik Y dan enter. Itu sudah tersimpan. Kemudian kita masukkan lagi perintah chmod 400 unlock demo.pem. Kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, di sini sudah berhasil ya.
Selanjutnya yaitu kita akan mencoba kembali lakukan SSA untuk intens PPCA EC2 private dengan perintahnya yaitu menggunakan yang ini ya. Kita lihat, oke, salin. Oke, di sini sudah kita ganti ininya. Amel sudah di sini untuk IP-nya yaitu menggunakan yang private ya, yang AWS. Kita masuk dulu ke AWS-nya, kita menggunakan yang private, kita salin. Ini kita udah salin, kemudian kita masuk lagi. Oke, sudah. Kita lihat apakah sudah berhasil untuk melakukan SSH. Kita cek lagi, takutnya ada yang kelewat lagi. Oke, sepertinya udah ya. Kita beri tanda kutip di sini, jangan lupa. Beri tanda kutip di sini. Oke. Kita lihat lagi apakah ada yang salah. Oke, ternyata aman. Oke, ini aman. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan SSA pada instance PPCA private. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SSA pada instance PPCB EC2 private dan juga akan melakukan pingnya di PPCA yang private ya di sini. Kita langsung saja coba untuk melakukan SSA dulu, di mana kita masuk ke AWS dulu ya. Kita lihat AWS, kita masuk ke PPCB private yang ini. Oke, kita lihat ini terus, nah ini udah. Nah, kita salin ini IP-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan perintah SSH EC2 user add, yaitu ininya private yang PPCB ya, yang tadi di SSH EC2 user add yang ini. Oke, kita coba lakukan. Kita lihat sini apakah bisa. Oke, kelihatannya ini ya tidak bisa ya untuk melakukan SSA. Kita Ctrl C saja. Ya coba lagi deh. Oke, ternyata ini emang agak lama ya. Kita harus nunggu dulu sampai selesai. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita dapat lihatlah di sini ketika dilakukan SSA ternyata tidak bisa. Kita coba buat ping ya. Ping, bentar. Ping dengan IP private yang PVCB yang private gitu ya. Kita coba ping, lihat. Nah, kemudian ini agak cukup lama ya. Kita langsung Ctrl C saja. Nah, di sini tuh dapat dilihat ya untuk 0 nilainya untuk yang menerima gitu ya 0. Itu yang penerimanya 0, kemudian paket lossnya 100% ya, berarti tidak ada paket yang terkirim gitu ya. Maka solusinya yaitu kita akan kita akan membuat peering connection gitu ya, dengan cara kita masuk ke AWS. Kita masuk ke AWS, kita masuk pilih ke PPC.
PVC kita lihat. Oke, kita scroll ke bawah, pilih piring connection. Oke, pada piring connection ini kita close, kita lihat, kita create gitu ya piring connectionnya. Kita lihat di sini. Oke, pada name tag-nya kita akan isikan PVC A dan PVC B piring, kita salin. Oke, kita tempel. Nah, ini sudah ya untuk PVC ID-nya, itu yang dipilih yaitu PVC A. Sedangkan untuk PVC acceptor-nya itu ini menggunakan PVC B. Seperti itu. Kita lihat lagi apakah ada yang terlewat. Nah, di sini names-nya kita PVC A, PVC B piring. Ini sudah sesuai. Terus untuk requester-nya atau PVC ID-nya itu PVC A. Kemudian untuk yang lainnya kita sesuaikan dengan default saja. Dan untuk PVC ID atau acceptor itu menggunakan PVC B. Oke, ya sudah tag-nya samakan saja sesuai default. Kemudian kita langsung saja create piring connection. Oke, di sini sudah ya dinyatakan sukses gitu ya. Nah, paling ini kita harus menunggu beberapa saat untuk request-an. Kemudian selanjutnya klik OK di sini. Dan selanjutnya yaitu kita lihat create connection ya seperti ini tadi. Ini yang tadi pilih create connection. Kemudian sekarang kita masuk ke menu utama pada piring connection. Dan kita lihat dulu ya. Sini sudah ada, kita pilih PVC A, PVC B yang piring itu. Kemudian setelah itu kita terima requestan gitu ya dengan accept request, kemudian share, kita klik yes, dan di sini sudah ya ini sudah berubah menjadi aktif ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah berubah menjadi aktif ya statusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ke rootable. Kita klik rootable. Kita lihat kita di sini ya mengubah rootable keduanya di mana di halaman PC bukalah menu rootable ini. Kemudian kita akan pilih PCA RT private gitu ya. Dan masuk ke root dan PCA. Lihat dulu ya. Apa benar PCA? Ini PPCA RT private kemudian masuk ke root dan edit katanya. Masuk ke root, kemudian kita edit root. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita konfigurasi dengan cara add root dan masukkan destination-nya. Ini ya kita copy saja. Oke, tempel, kemudian klik lagi, kemudian untuk targetnya sendiri kita pilih piring connection, dan untuk ininya langsung ya otomatis ada, kita klik saja. Nah, jika sudah kita save perubahannya. Nah, jika sudah sukses, kembali ke ini ya. Kita kembali ke rotables. Nah, kita pilih yang PVC B gitu ya, private. Dan kita klik root, kemudian edit root-nya. Oke, sama kita add root, destination-nya kita copy saja dari sini. Nah, tempel, kemudian targetnya sama kita cari
piring connection dan akan otomatis ada yang PVC A, PVC B piring. Setelah itu kita save perubahan. Sudah. Jika sudah, kita balik lagi ke command prompt. Kita langsung coba untuk print PVC B nya gitu. Ping alamat IP-nya kita lihat lagi ya. Di sini kita masuk ke VC2 lagi. Kita tunggu. Oke. Lihat apa. Nah, di sini kita masuk ke intense. Kita lihat di sini PVC B private itu IP-nya berapa? Kita lihat bentar. Sebentar kita lihat. Nah, di sini kita copy ya PVC-nya, kemudian kita masuk lagi ke command prompt. Nah, kita paste. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ketika di ping kita sudah berhasil ya ngeping si alamat IP PVC B private. Kita stop dengan Ctrl C. Kemudian setelah itu kita lakukan SSA pada PVC-B EC2 private. Kita coba masukkan perintahnya. Salin. Kita salin di sini. PVC-B private itu kita lihat ya OS-nya yang ini berarti ya. Yang ini kita salin. Oke, private. Kemudian kita paste. Nah, di sini PVC S2. Kita lihat ini apakah sudah ada. Oke, sudah bisa kan? Nah, di sini terdapat warningnya kalau misalkan permission denied karena balik lagi ini berarti si PVC B private ini belum mempunyai file keypair yang tadi. Maka kita perlu membuat file kembali gitu ya dengan cara memasukkan perintah nano dengan nama filenya samakan amel cloud demo seperti itu, kemudian .pem. Nah, setelah selesai kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada. Kita masuk ke sini lagi, kita copy lagi. Setelah di copy, nah ini sudah ya, kita sudah pastekan di sini. Kita Ctrl X kembali dan kita tuliskan Y. Kemudian kita enter. Sudah di enter. Kemudian kita lakukan pengubahan permission gitu ya dengan cara mengetikkan chmod gitu ya, perintah chmod. Demo pen ini kita klik. Itu untuk mengubah permission pada si file yang barusan kita buat ya. Kita klik ini. Oke. Jadi amel gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah. Kita akan lakukan SSA lagi ke PVC-B private ini dengan masukkan perintah yang terlihat di modul ya. Di sini kita, nah sudah ganti dulu ininya menjadi amel. Amel seperti itu. Untuk IP private-nya sama menggunakan PVC yang ini nih. Yang ini PVC B
private, kemudian kita copy dan pastekan, kita enter. Nah, lihat di sini sudah berhasil ya kita melakukan SSA pada PPCB yang private. Kemudian setelah itu kita akan melakukan SSA kembali. Maaf, karena di sini PPCB dan PPCA sudah sesuai dengan Oke, maaf. Karena di sini kita sudah berada pada SSA instance yang PPCB, EC2 private, kemudian karena sesuai dengan arsitektur yang awal saya jelaskan, di mana PPCA yang private dan juga PCB yang private harus saling berkomunikasi, yaitu kita akan melakukan tes, di mana kita akan ngeping instance PPC up yang private dengan cara kita ping dulu ya. Di sini ping, kita masuk ke AWS lagi. AWS lagi, kita cari yang PPCA private. Nah, setelah itu kita lihat, kita copy pula, kemudian kita masuk lagi ke command prompt. Kita klik di sini. Nah, sudah. Oke, kita enter. Nah, di sini sepertinya kita belum bisa untuk meng-copying karena kita perlu untuk mengubah security groupnya dari instan PPCA yang private, di mana kita dapat lakukannya dengan cara ini. Kita masuk ke PPCA, kita masuk ke AWS, maksudnya kita masuk ke AWS, kemudian PPCA private, kita sebentar, kita lihat dulu. Kita pilihkan. Kita lihat ya, kalau di sini tuh kita pilih PPCA private, kemudian pilih security. Kita lihat, kita pilih security. Setelah pilih security, kita masuk ke security group di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke outbound roles. Outbound roles, kita edit outbound roles-nya. Kemudian kita tambahkan role dengan cara klik add role dengan type-nya ini salin. Mana ya? Nah, sini kita type-nya nah, di sini all ICMP IP versi 4, kemudian untuk source-nya sendiri kita pilihkan oke untuk type-nya custom. Tempel. Kita lihat ya di sini. Oke, sini guys. Kita lihat lagi ya. Maksudnya ada yang terlewat. Oke, di sini custom, terus kemudian source-nya ini. Bentar, kita lihat dulu ya. Yes, source ini custom, kemudian ini. Oke. Oke, ternyata tadi ada yang perlu diperbaiki. Di sini kita masuk ke inbound rows, kita kemudian edit inbound rows, dan setelah itu kita add role-nya yaitu yang pertama kita custom. Nah, ini kita pilih all ICMP IP versi 4, kemudian ini custom, dan untuk source-nya sendiri
Untuk source-nya sendiri, kita salin saja di sini. Tempel, ini kita pilih. Setelah itu kita save rules, langsung saja ya. Kita save rules, kita cek lagi aja kalau misalkan ini memang diperlukan. Oke, kita save rules. Nah, kita sudah sukses ya. Ini balik kita kembali lagi ke terminal. Kita kembali lagi ke terminal. Oke, di sini kita lakukan ping kembali ke PCC A yang private gitu ya. Kita coba. Nah, di sini ketika kita ping ke PCC A yang private ini sudah berhasil ya. Maka kita kontrol dulu. Di sini kita lihat yang diterimanya itu 9 dan untuk paket costnya yaitu 0. Nah, setelah ping pada PCC A yang private itu berhasil, maka praktikum yang saya lakukan pun sudah selesai ya, di mana untuk praktikum ini, untuk kesimpulannya sendiri yaitu saya sudah membuat PCC A dan juga PCC B, juga sudah membuat subnet untuk setiap PCC-nya, kemudian untuk sudah membuat juga konfigurasi security group, root table, pemasangan internet gateway, dan juga membuat koneksi untuk PCC peering. Dan pada pengujiannya kita gunakan yang SSA dan juga ping. Nah, setelah semua praktikum yang saya jalani, kendalanya sendiri yaitu yang pertama salah melihat typo gitu ya dalam memasukkan perintah atau sintak gitu ya di command prompt, dan untuk yang lainnya masih aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.